YouTube channelnya Nito Textiles dong pastinya. Hari ini kita punya pembahasan yang seru nggak sih? Seru banget dong tentang apa nih anak-anak nih. Udah dilihat ya di sini ada berbagai kain yang lucu-lucu, ada banget. baju yang lucu-lucu juga. Ya udah pasti pembahasannya tidak akan jojot seputaran baju anak berarti Betul ya. banget. Nitopreneurs percaya nggak sih kalau keputusan yang sederhana seperti memilih baju anak itu sebenarnya punya dampak yang besar loh untuk kenyamanan anak-anak dalam jangka yang cukup panjang, terutama dalam memilih bahan yang digunakan pada pakaiannya. Nah, in this episode kita akan membahas tentang memilih kain yang paling nyaman buat anak-anak demi rasa aman yang jangka panjang nih Nitopreneurs. Dan supaya Nitopreneurs di rumah juga bisa memahami nih kira-kira bahan apa sih yang paling cocok buat dipakai untuk baju anak-anak tentunya. Di Nitopedia kali ini kita akan bahas semuanya barengan sama Mito Rara dan Mito Putri. Kebanyakan orang ketika memilih baju anak itu biasanya lebih fokus terhadap model pakaiannya, warnanya, atau motifnya yang menggemaskan. Tapi sering mengesampingkan material bahannya loh, Nitopreneurs. Nah, padahal yang sebenarnya paling penting untuk diperhatikan itu Nitopreneurs adalah bahan bajunya sendiri nih. Karena ini akan sangat berpengaruh sama kenyamanan anak-anak saat digunakan nantinya. Dan tentunya nih ketika kamu akan membeli baju anak, ada beberapa hal yang harus jadi concern utamanya kamu. Seperti ada beberapa hal yang bakal kita sampaikan ini yang wajib banget untuk kamu perhatiin. Yang pertama, memilih jenis kain yang tepat. Demi keamanan dan kenyamanan anak, jangan memilih pakaian yang menggunakan bahan sintetis sebagai bahan baku pembuatannya. Karena kandungan kimia yang ada pada kainnya itu bisa menyebabkan alergi pada kulit yang masih sensitif biasanya. Nah, kamu juga wajib banget nih menghindari memilih kain polyester berarti. Karena kain ini sebenarnya sangat sulit untuk menyerap keringat ya Nitopreneurs, dan udah pasti akan membuat anak tidak nyaman nantinya. Lalu, kamu juga harus ingat nih Nitopreneurs, kalau sebetulnya kenyamanan ini adalah prioritas utama kamu untuk memilih pakaian anak. Dari pakaian anak ini, sebetulnya yang paling penting kamu untuk ingat adalah memilih bahan yang alami. Selain alami sebetulnya yang ringan, yang nyaman, intinya adalah kamu wajib banget untuk memperhatikan bahan apa sih yang digunakan oleh pakaian anak-anak yang nantinya akan kamu pilih. Dan tentunya pakaian anak-anak ini berbeda loh dengan orang dewasa. Maka dari itu, pilihlah pakaian yang memiliki durability yang baik agar pakaian bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, yang selanjutnya nih Nitopreneurs, untuk kamu yang mau memilih baju anak, kamu harus pilih yang punya daya tahan yang baik nih. Kenapa sih harus pilih yang punya daya tahan yang baik? Karena anak-anak ini cenderung masih belum mengerti ya gimana caranya untuk menjaga pakaian mereka. Dengan biasanya kan kebiasaannya suka numpain makanan atau main sembarangan, main kotor-kotoran. Nah, faktor-faktor ini semakin lama bisa bikin pakaian juga rusak Nitopreneurs. Makanya kenapa wajib banget untuk pilih pakaian yang punya daya tahan yang baik pastinya. Maka dari itu, pilihlah kain yang punya durability yang baik karena pakaian bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu, kalian harus pilih juga warna kain yang tahan lama. Pilih pakaian yang menggunakan kain dengan warna yang tahan lama, terutama tidak mudah luntur, agar estetika pakaian kalian tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau gitu ini poin yang paling terakhir nih, apa Mbak tuh? Putri, yaitu harus milih kain atau milih pakaian yang tidak menyebabkan alergi. Nah, apalagi kan anak-anak nih kulitnya masih sensitif ya. Betul banget. Kalau salah pakai baju dikit bisa merah-merah dan sebagainya. Makanya pilih kain yang aman dan juga nyaman dan yang pastinya tidak akan menyebabkan alergi apalagi gatal-gatal. Dengan beberapa faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya kita bisa langsung klasifikasikan bahan mana sih yang cocok dan nyaman untuk anak. Dan kebetulan bahan-bahan ini tersedia di Nito Textiles. Yuk kita explore satu persatu. Yang pertama adalah katun combat. Ini udah gak lain gak bukan ya, bukan buat baju orang dewasa aja. Buat baju anak-anak ini paling top. Kenapa? Karena bahan ini dibuat dari 100% serat kapas yang pastinya punya tekstur yang halus, lembut, sama kayak pakaian yang ini nih. Ini juga dibuatnya sama katun combat loh.
Pokoknya enak banget kalau pakai cotton combat. Selain itu, kain ini merupakan kain yang natural atau kain alami ya, dan udah pasti aman untuk anak-anak, tidak akan menyebabkan iritasi. Bahan yang kedua yang perlu dipertimbangkan untuk baju anak adalah kain cotton bambu. Kenapa? Karena kain yang dibuat dari 70% serat bambu dan 30% serat cotton ini super aman dan halus juga loh teksturnya, dijamin nyaman sekali untuk anak-anak. Selain itu nih, yang perlu kamu tahu juga nih Knitopreneurs, cotton bambu ini punya kandungan antibakteri yang berasal dari zat alami si serat bambunya ini yang disebut dengan pennyquinone. Dan juga selain antibakteri ini ada juga loh yaitu anti jamur atau disebut juga dengan bioagent bambukun. Ini juga sama-sama berasal dari zat alami si serat bambunya ini nih. Dan jadinya udah dipastiin kalau kain cotton bambu ini aman, nyaman, dan pastinya cocok buat anak-anak, terutama untuk mereka yang punya alergi atau kulit sensitif. Selanjutnya ada tencel modal blended with cotton. Kain ini juga dikenal dengan sebutan cotton modal dan merupakan bahan yang bisa digunakan untuk baju anak. Karena kain tencel modal blended with cotton dibuatnya dari 50% serat tencel dan 50% serat kapas. Tencel modal juga aman dan tidak akan memicu reaksi pada kulit. Nah, kenapa coba nggak akan bikin kulit kamu mungkin alergi atau gatal-gatal? Kenapa tuh? Karena kain tencel modal blended with cotton ini punya yang namanya hypoallergenic, yang mana kainnya pun pasti aman untuk anak-anak. Betul dan kain ini juga 2 kali lebih lembut daripada cotton biasa. Wow, oke. Selanjutnya kita punya dari cotton combat printing. Kain yang terakhir nih yang bisa kalian lihat di sini di meja. Ini biasa digunakan untuk pakaian anak-anak tentunya karena dia punya motif yang lucu dan pastinya aman banget. Karena dikhususkan untuk anak-anak ya. Jadi motifnya itu dicetak menggunakan teknik printing yang juga aman. Oke deh, karena kita dari tadi udah ngobrol ya, Minto Rara. Makasih nih untuk Knitopreneurs yang sudah menyaksikan Knitopedia hari ini. Materi kali ini semoga bermanfaat nih, terutama untuk para moms tentunya. Yoi banget. Dan jangan lupa nih untuk Knitopreneurs, selalu kalau kalian pengen beli baju, sekali lagi harus lebih aktif, harus lebih cari tahu dulu, jangan asal-asalan ya. Kita ketemu lagi mungkin di video selanjutnya ya. Betul banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.